Kamila sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Hanif Gading Prasetyo. Saya berperan sebagai Imam Bonjol. Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Fauzan Muhammad Ikram. Saya berperan sebagai Tuan Kunan Rencek dan Tuan Kunan Cerdik. Perkenalkan, nama saya Bian Kanvinoto. Saya berperan sebagai Panglima Perang dan Kapten Rus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Janan Rabani, berperan sebagai pasukan Tuan Kunan Rencek dan Jeps. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devon Israullah Fatmono sebagai Kelly. Perkenalkan, nama saya Raffi Syafiq Marika. Saya berperan sebagai utusan Belanda, Letnan Martif dan pasukan Tuan Kunan Rencek. Perkenalkan, nama saya Mazain Istinal Putra, berperan sebagai Darmi. Perkenalkan, nama saya Zaskia Indah Windarina, berperan sebagai Sunik. Perang Padri terjadi di Sumatera Barat dan sekitar tempatnya, di kawasan Kerajaan Pagarudu, dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini terjadi akibat adanya pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajah. Adanya perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri sebagai akibat dari usaha yang dilakukan kaum Padri untuk memurnikan ajaran Islam dan menghapus adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Campur tangan Belanda dengan membantu kaum adat. Pertempuran pertama terjadi di Kota Lawas, kemudian meluas ke daerah-daerah lain, sehingga muncul pemimpin-pemimpin yang mendukung gerakan kaum Padri, seperti Datuk Bandaro, Datuk Malimbasa atau Imam Bonjol, Tuan Kupasaman, Tuan Kunan Recek, Tuan Kunan Cerdik, dan Tuan Kunan Gapuk. Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain, mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Darmi, Aku? Dewan, benar kan ada ke sini ya? Iya benar. Mudik saya tidak aman. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Lalu orang Belanda yang kejam ini datang bersama istrinya. Hahaha. Tunduklah kalian pada IM. Tunduk dan beri hormat. Kalau tidak, your house and seisinya menjadi milik kami. Please ambilkan mereka sembako. Oke, baby. Siapa di sini yang paling kalian hormati? Tuan Imam Bonjol. Hei, siapa dia? Seharusnya akulah yang paling dihormati di sini. Istri Belanda yang bernama Kelly datang membawa sembako. Ini untuk kalian. Jane, aku dengar ada 2 perbedaan besar yang bisa dimanfaatkan in here. Is that right? Kami pergi dulu, Tuan. Tahap 1. 1821 sampai 1825. 1. Peperangan terjadi antara kaum adat dan kaum Padri karena masalah agama. 2. Berkobar sebelum perang di Ponorogo. 3. Dari Kota Lawas pertempuran meluas ke Alahan Pancar dan Tanah Datar. Tahun 1822 terjadi pertempuran di Baso dipimpin oleh Tuan Kunan Rencek. Di Bonjol, kaum Padri berhasil menyerang pos Belanda yang dipimpin oleh Letnan Marsius dan Kapten Rus. Kawan-kawanku, mari kita berjihad untuk menegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Darah yang tumpah demi tanah Mina ini akan dihitung sebagai jihad untuk menegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Para pasukanku, pertahankan benteng ini demi kejayaan bangsa Belanda. Roger that, sir. Tahun 1825, posisi Belanda semakin sulit, apalagi Jawa sedang berlangsung perang di Ponorogo. Sehingga Belanda mengajak kaum Padri untuk melaksanakan bunuh. Maka diadakanlah kontrak perdamaian pada tanggal 19 Oktober 1825 di Padang. Untuk sementara perang terhenti, Belanda memusatkan pasukannya di Jawa untuk menghadapi perang Ponorogo yang telah dimulai. Sejarah perang Padri tahap 2.
merupakan perang antara masyarakat Minangkabau melawan Belanda untuk mempertahankan wilayah mereka dari Belanda. Perang ini berkobar setelah perang di Pontianak. Tahun 1832, Tuanku Nancet bergabung dengan Tuanku Imam Bonjol menyerang pos-pos Belanda di Manggapu. Belanda menerapkan taktik adu domba dengan cara mengirim pasukan pimpinan Sentot Prawiro, yaitu salah satu pemimpin Pramonegoro yang telah menyerang. Ternyata Sentot membantu kaum Padri melawan Belanda, sehingga dia ditangkap dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Tahun 1833 pertempuran memutus di daerah Ebak. Kaum Padri mulai mengalami kekalahan karena menyerahnya beberapa pemimpin perlawanan seperti Tuanku Nancet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuanku Imam Bonjol, maksud kedatangan saya kemari ialah untuk mengajak pasukan Tuan bergabung dengan pasukan kami, karena kami memiliki tujuan yang sama dalam peperangan yang sedang kita hadapi ini. Salah satunya adalah demi membela tanah Minang dan agama Allah. Kalau untuk menegakkan agama suci ini, saya dan pasukan selalu tersedia untuk berjihad di jalan Allah. Lantas, apakah Tuanku Imam Bonjol tidak menyediakan persyaratan bergabungnya pasukan ini? Saya menegaskan sekali lagi bahwasannya untuk berjihad di jalan Allah, kami dan pasukan selalu bersedia untuk berjihad tanpa upah sedikit pun. Baiklah, dengan bismillah kita bersama-sama berjihad atas nama Allah. Akhir tahun 1830, Belanda memusatkan pasukannya untuk menduduki daerah sekitar Bonjol dengan sasaran utamanya menguasai Bonjol. Belanda menutup jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah lain. Pasukan Padri pantang menyerah, mempertahankan Bonjol dengan membuat parit-parit sehingga Belanda kesulitan masuk Bonjol. Maka Belanda menyerang Bonjol dengan meriam. Tanggal 8 Februari 1835, Tuanku Imam Bonjol bersedia mengadakan gencatan senjata. Belanda memaksanya menyerah. Ia bersedia dengan syarat pasukan Belanda ditarik dari alahan panjang. Belanda menolak, sehingga kembali terjadi pertempuran. Sebelum kita menyiapkan peperangan esok hari, kita harus siapkan segenap tenaga untuk meraih kemenangan. Tiba-tiba seorang utusan Belanda datang ke tempat perkumpulan pasukan Bonjol. Tuanku Imam Bonjol, karena dampak peperangan ini terlalu mahal darah yang dicecerkan peperangan yang sudah jelas ini. Bagaimana kalau kita menyelesaikannya dengan pembunuhan agar dapat menghindarkan dari nyawa orang yang tak bersalah? Lantas, apa yang kau tawarkan untuk Kami akan mengadakan gencatan senjata. Kalau itu saya setuju dengan tawaran padamu itu. Namun, siaplah pasukan Belanda ditarik dari alahan panjang. Maaf Tuan, tadi penawaran yang diberikan oleh raja saya. Kalau begitu, saya menolak tawaran rajamu itu. Bulan Oktober 1830, Bonjol dikepung dengan tembakan dilancarkan ke arah Bonjol. Akhirnya, benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Setelah selama 2 tahun dipertahankan mati-matian oleh kaum Padri. Teman-temanku, hidup dan mati, kita berada di tangan Allah. Kita tak perlu takut kematian, karena kelak surga telah menunggu kita. Darah yang tertumpah dari para teman-teman kita merupakan pengorbanan dan perjuangan demi keadilan tanah Minang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggal 15 Oktober 1830, Tuanku Imam
Bonjol menyerah, sehingga perlawanan rakyat Minangkabau melemah dan dianggap sudah tidak ada artinya lagi oleh pasukannya.
bicaranya, cara gestur tubuhnya, semuanya. Nanti semua nggak ada yang madep belakang. Jadi panggungnya kan madep sini, nggak ada yang madep sana. Miring sedikit pun hanya boleh sedikit, nggak boleh full back ya. Nggak boleh semuanya madep belakang gitu. Iya, nggak boleh madep situ. Jadi panggung nanti. Jadi dari mana sampai mana nanti dijelasin. Kalian pada Lupa kalian ya. Saya pakai C kali ya. merupakan serangan dalam masyarakat yang melawan Saya menegaskan sekali lagi bahwa untuk berjihad di jalan Allah dan bahwasannya bukan bahwasannya untuk berjihad di jalan Allah kami dan pasukan selalu siap tanpa lepas lemes banget deh guys. Kalau untuk menegakkan agama suci ini, saya dan pasukan selalu bersedia untuk berjihad di jalan Allah. Saya menegaskan bahwa belum kita menyiapkan peperangan esok hari, kita menyiapkan segenap tenaga agar dapat meraih kemenangan. Tiba-tiba seorang